Ada Mas Dian? Atau Mas Dedi? Nggak ada yang punya, Pak. Nggak ada ya. Karena mahal juga ya. Iya, Bapak Pak. nggak punya. Betul, Jadi Pak. sebentar iya, nggak kendala sebenarnya. Kalau online ini harusnya punya itu. Bapak udah nyampaikan juga ke kampus ya, di kampus juga nggak ini gitu. Jadi kita bisa nggak terganggu. Ini bisa 3 kali 4 kali keluar apa ini masuk lagi. Jadi kadang-kadang setelah masuk teman-teman kadang-kadang ada yang bisa masuk, ada yang nggak. Aksesnya udah ini gitu. Bisa kita lanjut ya. Mungkin Lanjut, Pak. teman juga bisa ya bisa Lanjut, join Pak. lagi. Ya, NPV itu adalah arus kas. Ya, arus kasnya ini, ya ini rumusnya kan dalam kurung nih. Berarti arus kasnya berkelanjutan simultan ini. Arus kas dibagi satu tambah. Itu adalah investasi awal. Investasi awal itu artinya apa? Nilai investasi awalnya kan nilainya berapa nih? 165 ribu. Ya, apakah kita menerima atau menolak proyek tersebut? Ini kita lihat. Ingat rumus future value. FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat P. Kalau kita lihat berapa sih, kalau lihat dari rumus ini hasilnya 12, ingat ya, ini NPV-nya 12.627. Ya. Ini berarti positif. Kalau positif tadi apa? Bisa nggak diterima bisnisnya? Layak atau tidak? Saya Layak. Pokoknya positif itu lebih dari satu, lebih dari nol, itu artinya. Itu kalau kita bicara NPV. Kalau IRR nanti harus lebih dari 12% ini. Kalau kita bicara 12%, harus melebihi 12%, baru dia dianggap itu sebagai layak bisnisnya dilanjutkan. Kalau melebihi dari 12%. Kalau NPV cukup nilai membuktikan positif, dia positif, silakan apa proyek itu bisa di. Ini kan contoh begini, kalau kita lihat ke hasilnya, terus dilihat ya. Ini dilihat dulu 12.627. Coba kita masuk, Bapak stop dulu, Bapak masuk Excel. Masuk ke Excel. Masuk ke Excel. Di Excel ini. Oke. Tadi Bapak sampaikan rumusnya adalah arus kas dibagi 1 ditambah I. Ya. I pangkat T. Kurang investasi awal. Ini adalah tingkat diskon atau tingkat diskonto. Yang T itu adalah jumlah waktunya, jumlah waktu periode, jumlah periode waktu. Nah, tadi adalah 3 tahun, kita lihat. Dan nggak sih? Kita lihat NPV. Tadi di tahun pertama, net cash flow. Tahun pertamanya ada tadi 63.120. Dibagi 1 ditambah I pangkat 1. Ini tahun pertama, pangkat 1. Ternyata di tahun kedua, net cash flow-nya 70.800. Bagi 1 ditambah I pangkat 2, tahun kedua. Sementara diskonnya tetap masih sama. Diskonnya tadi 12% ya. Oke. Lihat ya, di tahun ketiga net cash flow 91.080. Itu ditambah I pangkat 3, ini tahun ketiga. Baru dikurangi nilai investasi. Oke, 165.000 dalam soal. Kalau kita itu baru dalam apa? Kalau kita rumuskan, nah gini. Lihat rumusnya yang atas yang Bapak lihat nih di atas di Excelnya. Nah ini lihat kelihatan rumusnya.
63.120 dibagi 1,12. Karena kenapa 1,12 ini? 1 ditambah I. I itu nilainya adalah 12%. Jadi 1 ditambah 12% sama dengan 1,12 pangkat 1. Ditambah, buka kurung, 70.800 dibagi 1,12 lagi. Ini Hah? pangkat 2. Melihat. Kemudian ditambah lagi di tahun ketiga, net cash flow-nya adalah net cash flow artinya cash in Melihat ya. dikurangkan atau net cash Halus. flow-nya adalah Ya, Cis. 91,80 dibagi Coba yang 1,2 kata beli nanti kemudian lampu dikurang 180. pak palun anu kampak besi. Anu anu alus anu sus. Heeh. Meuli ti ditu ti Ya. Ya. Berarti hasilnya ini 12.627. Sama dengan yang tadi yang di Bapak lihat di slide tadi. 12.627. Itu kalau kita hitung secara Excel ini, kita menguji benar nggak hasilnya itu? Ternyata sama. Kalau kita lihat, nah ini kita lihat Bapak buat satu sheet nih. Buat satu sheet, nih kita copy. Ya. Oke. Ini tadi diskon rate-nya berapa tadi? Halo? 12 ya? 12%. 12. Kita masuk. Kemudian ini 165.000. Jadi awalnya minus 165. Oke. Setelah itu, berapa tadi angkanya itu? Di tahun pertama, net cash flow-nya 63.120. Apa ingat tadi itu? Oke. Tahun kedua, 70.800. Tahun ketiga, 91.080. Oh, 91.080. Ini dia cuma sampai tahun ketiga ini kita hapus nih. Del. Kita hapus. Ini contohnya. Nah, ini. Ini benar nggak tadi itu? Pakai rumus kita misalnya. Rumus, kalau kita rumus, kita nih yang diapakan nilai saat ini adalah sum C2 sampai C5. Jadi nilai investasi awal kan negatif ditambahin semua. Hasilnya adalah 12.627. Kalau kita munculkan komanya boleh kita buat 2 digit. Nah, itu. Lihat ke sini tadi. Ini enggak ya. 12.627.41. Ini manual, ini kita uji 12.627. Sum C2 dari kesemua nilai. Nah, bisa juga menghitung NPV. NPV-nya menggunakan langsung dari Excel. Ada rumus tuh. Nih, sama dengan NPV. Nah, kita lihat nih, sama dengan NPV. Ketik dulu NPV. Tutup kurung. Rate. Jadi kita 12%. Ini rate-nya. Ini titik 2 lagi. Nilai pertama ini. Ini nilai pertama sampai ini nilai terakhir. Benar nggak? Oke. Tunggu, tunggu. Tambah. Oh ya, ini kita tambah B2. Oh, kita ulang nih. B3.
Oh, ada salah B. Ini oke. Sama dengan NPV tutup kurung rate 12 titik koma nilai ini nilai satu. Jadi tahun pertama, tahun kedua nilai tahun satu, value 2. Ini sampai ke sini. Tutup kurung. Kita tambah inisiasi awal. Inisial investment. Nah, itu. Ya. Jadi metode ini kita menggunakan metode present value-nya atau kita pakai NPV lewat sistem. Ya, lewat sistem, lewat Excel hasilnya sama. Nah, kita menguji ini, benar nggak? Kita cek lagi ulang, hasilnya sama. Pertanyaannya, ini NPV-nya sudah positif belum? Positif ya. Kenapa? Nilai dari awal ini kan min 165 karena uang keluar di tahun awal. Tahun awal kita mengeluarkan uang 165.000. Ya, kita tambahin semua, ternyata di NPV-nya adalah 12.627,41. Ini sudah apa? Sudah layak, investasinya sudah positif. Kita menguji lagi nih, betul nggak? Kita cek dari IRR. IRR, ya, IRR-nya kita menggunakan rumus B2 dari semuanya ini sampai ke B5 hasilnya 16%. 16%. Kalau IRR lebih besar daripada diskon rate, itu berarti bisnisnya layak. Tetapi ini pertanyaannya, jika IRR, kelihatan ya, jika IRR lebih besar dari diskon rate, IRR ini lebih besar daripada diskon rate, ya, atau C8 lebih besar daripada E12, NPV akan besar dari 0. Ini NPV-nya akan besar dari 0. Besar dari 0 pasti kan, karena NPV 12.627. Sebaliknya, jika IRR kecil dari diskon rate, NPV akan kecil daripada 0. Ya, NPV akan kecil daripada 0. Ini kita nanti dicoba. Jika IRR sama dengan diskon rate, maka NPV-nya akan sama dengan, misalnya ini nih, diskon rate-nya kita sama dengan ini. Ya, si Bapak rubah nih, sama dengan diskon rate. IRR sama diskon rate. Otomatis NPV-nya ini 16. Nah, masih ada sedikit. Karena dia mungkin, tunggu. Ini 16 ada koma ya. Nah, ini kalau kita buat 16 ini sama dengan ini. Ya. Diskon rate-nya sama dengan IRR. Nah, akan jadi 0. Ya. Jadi dia, jika IRR sama diskon rate, NPV akan menjadi 0. Berarti 0 berarti diambil nggak bisa apa? Kalau ada proyek. Ya enggak. Kenapa? Ya nggak ada keuntungan. Nggak ada tingkat pengembaliannya sama aja. Ini. Kalau negatif, contoh, misalnya ini nih, tingkatnya di sini tuh tahun pertama belum ada uang masuk, karena dia baru bisnisnya baru berjalan, belum ada penjualan, atau penjualan cuma 25.000. Nah, itu sana. Itu berarti ini NPV-nya sudah negatif. Lihat kan? Jika IRR lebih kecil, ini lebih kecil kan?
lebih kecil. IRR lebih kecil, ini masuk ke sini Den. Jika IRR lebih kecil daripada diskon rate, ini 12, ini 5,46, NPV akan kecil dari 0, akan negatif. Ini nggak layak bisnisnya. Kenapa? Cash flow-nya kurang. 63. Ya. Jadi supaya dia akan sama, nah ini memang kita melakukan trial and error. Ini coba kita buat 50. Wah, udah negatif dia. 55. Nah, itu udah positif. 5. Nah, ini raba-raba Bapak nih. 54 500 misalnya. Negatif. 54 900. Wah, masih apa? 54 950. Wah, masih negatif. 54 970. Nah, 54 960. Nah, itu akan dekat nih. Ini masih negatif 965. Wah, 961. Ini harus di ini. Nah, itu 961. Ada di atas 0. Nah, ini nggak bisa pas persis lah. Akan mungkin ada 90, 961, 960, 60,5. Nah, masih positif. Masih positif. 90,4. 90,3. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, artinya NPV-nya sudah lihat nih. Kalau diskon rate-nya sama dengan IRR, NPV-nya akan sama dengan 0. Nah, ini ya, bisa lihat ya. Pertanyaan nggak sampai sini? Jadi kalau menghitung satu kelayakan kita uji berapa cash flow. Jadi contohnya di sini kita nggak menghitung cash flow. Cash flow-nya sudah ada nilainya dari ya kalau cash flow itu kita proyeksi lagi berapa cash flow in, berapa cash flow out. Nah, yang dimaksud di sini adalah net cash flow. Net cash flow. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain, sama juga. Tadi Bapak coba contoh yang lain. Kalau dia diskon rate-nya 5%, tapi ini 7 tahun. Ya, 1, 2, tahun ke-7. Tapi IRR-nya bagus setelah 7 tahun. Ini setelah 7 tahun nih, IRR-nya bagus. NPV-nya jadi positif. Ini bukan NPV ini maksudnya bukan ininya ya, bukan nilainya naik enggak, tapi NPV-nya positif. Pokoknya besar dari 0 sudah layak. Yang poin utama IRR ini nih. Apabila IRR-nya lebih besar daripada diskon rate, nah itu berarti bisnisnya lebih layak. Oke, bisa di ini ya. Sementara kita Bapak balik dulu, stop dulu ini. Ini Bapak simpan dulu. Ya, itu tadi kita lanjut. Ya, apakah kita menerima atau menolak proyek? Kita bisa menerima proyek yang dimaksud. Karena apa? Tingkat NPV-nya 12,627. Metode akuntan rate of return. Nah, ini metodenya ada ya. Tetapi tidak umum ya. Tidak umum dipakai metode ini. Ada banyak definisi berbeda untuk ARR. Yang digunakan dalam materi ini adalah penghasilan bersih rata-rata. Ya, dibagi nilai buku rata-rata. Penghasilan bersih. Perhatikan bahwa nilai buku rata-rata tergantung pada bagaimana aset disusun atau biaya penyusutan
untuk diapresiasi. Perlu memiliki tingkat cut-off target. Nah, ini tidak apa ya? Tidak simpel menggunakan rumus ini. Aturan keputusannya, terima proyek jika ARR lebih besar dari tingkat yang kita asumsikan kita membutuhkan pengembalian akuntansi rata-rata 25%. Jadi kita lihat pendapatan bersih. Nih, pendapatan bersih ini maksudnya nih, net income ya. Net income atau profit itu pendapatan bersih. 13.620 ditambah 3.300 ditambah 29 dibagi 3. Dapatlah 15.300. Betul nggak diuji? 3 Bapak pakai kalkulator apa di rumah nih. 13.620 kita tambah 3.300 kita tambah 29.100 sama dengan 46.020 dibagi 3. 15.340. Ya, sesuai. Jadi ARR, akuntan rate of return, ya tadi ya, pendapatan bersih, klik lagi, penghasilan bersih rata-rata dibagi nilai buku rata-rata. Pendapatan bersihnya berapa? 15.340. Pendapat apa? Nilai rata-rata adalah 72 di 15.000 kita bagi 72.000. Jangan Ini kuliah deh. kali Kuliah saya. Nah, ini. Jadi di sini adalah 21. Butuhkan tadi 21,3 21,3%. Jadi kita membutuhkan pengembalian akuntansinya rata-rata 20%. Nah, ini apakah kita menerima atau menolak proyek? Nah, kalau menghitung dengan akuntan return ini nilainya adalah di bawah ARR. Kenapa? Tadi pengembalian akuntansi rata-ratanya diharapkan adalah 25%. Sementara ini cuma mencapai 21,3%. Ya. Kemudian metode internal rate of return. IRR adalah alternatif paling penting untuk NPV. Nah, IRR dan NPV itu sangat tergantung. Sering digunakan dalam praktek dan secara intuitif menarik. Ya, sepenuhnya didasarkan pada perkiraan arus kas dan tidak tergantung dari suku bunga. Jadi kalau definisi IRR adalah return atau pengembalian yang membuat NPV sama dengan nol. Aturan keputusannya bagaimana? Jika proyek terima proyek jika IRR lebih besar dari pengembalian yang diperlukan. Ini contoh tadi. Apabila IRR-nya lebih kecil dari tingkat pengembaliannya, itu diterima. Apabila dia kecil, ditolak. Apa dia sama, tetap juga ditolak. Ya, apa tingkat pengembalian dengan IRR-nya? Kenapa ditolak? Karena tidak memberikan keuntungan. Kalau dia IRR-nya lebih kecil, itu jelas akan merugi, akan mengalami kerugian. Tolong dong, suara siapa ya? Bapak udah coba. Mas Irwan, tolong matikan dong, Mas Irwan. Mas Irwan mana nih? Ya. Mas Irwan, Bapak sudah mute kok nggak bisa ya? Nah, nggak ini. Nggak di apa? Bisa. Nah, nggak. Tetap aja ini.
Hmm, oke, ya, lanjut ya. Tolong sebentar di mute, kecuali nanti ada yang mau ditanya, silakan. Biar teman-temannya juga konsentrasi ini, karena ini perlu juga apa pemikiran yang serius. Karena kita kalau bicara ini di mata kuliah ini aja, ada nggak mata kuliah sekarang yang membahas kelayakan besi? Aduh, Mas Irwan ini tolong dibantu. Halo Mas Irwan. Ya. Kembali ke slide. Terima proyek jika IRR lebih besar dari pengembalian yang diperlukan. Ini beberapa contoh tadi itu Bapak. Nah, ini IRR. Jadi IRR ini kalau rumusnya IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 atau I2 dikurang I1. Jadi kalau kita lihat apa ya rumus ini. Ini apabila rumus menghitung IRR. I1 tingkat diskoto yang menghasilkan NPV-nya positif. Itu ya. Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. I2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV-nya negatif. Oke. NPV1 sama dengan net present value bernilai positif. Ya. NPV2 net present value-nya bernilai negatif. Oke. Perhatikan ini. Apa perlu di foto sebentar. Ini ya. Kita lihat NPV. Ya, kita ya enggak ini. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 kurang NPV 2 tutup kurung dikali I2 dikurang I. Jadi ya I2 tingkat diskonto ya. Jadi Bapak bilang apa di tingkat diskonto ini kita lihat ini atau diskon rate lah. Kalau bahasa Inggrisnya diskon rate. Suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari arus kas di masa depan. Itu ya kalau kita lihat nih. Kita lanjut. Coba kita masuk. Nah, ini metode gimana menghilangkan ini ya. Ini pindah ke bawah. Ini metode rate of return ketutup nggak? Iya ya. Halo? Ketutup nggak ya Bapak? Ini kan ketutup nih apa? Gimana mau supaya dia nggak muncul apa ini? Hmm. Ya, ini kita lihat. Menghitung IRR dilakukan dengan cara mencoba-coba. Ini memang men-trial. Men-trial diskon faktor. Apa sih diskon faktor? Diskon faktor itu suatu angka yang digunakan untuk menghitung. Jadi angka yang digunakan untuk menghitung nilai diskon yang diberikan dalam waktu yang akan datang. Atau artinya apa? Menghitung nilai masa depan dalam nilai sekarang. Jadi menghitung nilai masa akan datang pada saat ini. Di contoh ada proyek nih. Ada dua proyek dicoba dua angka diskon faktor. Ya, diskon faktor yaitu 15% dan 20%. Ya, 15% dan 20%. Contoh tahun 012. Nilainya sama tadi nih. Cash flow ya. Cash flow adalah 165
inisiasi awal atau investasi awal sama. Tetapi diskon faktornya 15%. Ya. Sementara diskon faktor yang kedua adalah 20%. Jadi diskon faktor yang kedua adalah 20%. Ya, sebentar. Kita buat diskon faktornya 15%. Ya, kemudian ya, nah, dari hasil sini kita lihat nih. NPV di ini, tingkat diskoto yang menghasilkan NPV positif sama dengan 15. Jadi yang mana yang 15 nih? Ini nih. NPV-nya diskonto, tingkat diskontonya adalah diskon rate atau diskonto 15%. Dia menghasilkan NPV-nya 15. NPV-nya positif. Positif itu kan 15. Ini adalah positif 3309. Ini maksud Bapak, ini bisa kita coba juga ke Excel lagi. Banding ini. Kemudian tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif kalau diskontonya adalah 20. NPV net present value bernilai positif sama dengan 3.309. Sementara NPV net present value negatif nilainya adalah 10.500. Coba. Ya ini metode internal rate of return. Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif 15, tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif 20. Jadi tiga, jadi IRR sebenarnya IRR adalah 16,13, lebih besar daripada 12% dibutuh required return. Apakah kita menerima dari apakah kita we accept or reject the project? Pasti kita menerima. Kenapa? Karena IRR-nya lebih besar daripada 12%. Ya. Ini untuk yang tadi untuk latihan nih. Ini nih. Nah, ini. Waktunya terbatas sekali ya. Pak mau coba masuk ke Excel ini. Benar nggak ini NPV-nya Pak? Boleh masuk ke Excel lagi ya. Kita apa dulu? Ya, ini aja. 15 dan 20. Coba aja 15 dan 20. Bentar Bapak stop dulu. Stop. Kita masuk ke Excel. Ini kita copy aja, copy satu. Ya, ya. Ini kalau dilihat dia ini kita bikin 15%. Dia 15. Oh, ini angkanya berapa tadi? Bukan ini, bukan. Berapa? 70.800. 70. Nah, itu. Ya, ini apa? Nah, ini kita ngetes saja. Oke. Kemudian, ya, ini satu lagi. Ini kalau kita buat berapa tadi? 20 ya? 20. Oh, 20 ini 70.400. Pak belum di share screen ya Pak? Eh,
Belum? Belum ada, Pak. Sebentar. Iya, iya, iya. Mohon maaf, Maaf, Pak. maaf. Iya, 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 maaf, maaf. Pak, ini lagi. Hmm, ya, kita membanding. Dah, sekarang belum, belum, belum. Ya, muncul ya. Oke, Pak, muncul. Makasih. Muncul, Pak. Jadi kalau kita lihat ini 70 NPV, nggak pengaruh NPV ini. Oh, ininya dirubah dulu nih. Bukan E1 nih. K ya. Ini harus K1. Bentar. K. Ini. Ya, ini kita lihat nih. Jika diskon rate-nya kita rubah 20%, 15%, apabila diskon rate-nya cuma 50%, dia masih positif. Tetapi kalau diskonto atau tingkat diskontonya kita sudah ganti 20%, dia sudah negatif. Artinya di sini apa? IRR di sini masih lebih besar daripada diskon rate. Sementara RR di sini lebih kecil daripada diskon rate. Jadi ini akan ditolak. Ya, Bapak simpan aja ini. Simpan. Bapak stop lagi. Nah, makanya tadi ini 3309, 510, 525. Jadi diskon rate yang memberikan NPV positif adalah tingkat diskonto yang 15%. Tingkat diskonto yang 20% menghasilkan NPV 20. Artinya apa? Ya tingkat suku bunga. Jadi kalau suku bunganya digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari arus kasnya lebih besar, lebih tinggi, dia tidak akan memberikan NPV yang positif atau akan menyebabkan bisnisnya tidak akan ya. Ini kemudian ini hasilnya 16,13%. Ini kalau tadi tingkat diskontonya 12. Kalau diskontonya 15 masih oke. Tetapi kalau tingkat diskontonya sudah 20%, sudah tidak menghasilkan IRR-nya sudah di bawah tingkat diskonto. Metode IRR, keuntungannya apa? Dia mengetahui pengembalian secara intuitif, cukup menarik atau mencoba-coba diskon rate. Coba ya. Kemudian IRR adalah cara yang sederhana ya. Cara yang sederhana untuk mengkomunikasikan nilai proyek kepada seseorang yang tidak mengetahui estimasi detail. Yang tidak mengerti apa jadi kita bicara mengenai intuitif nih, kira-kira pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui itu boleh melalui proses berpikir tanpa kesadaran. Ya. Jadi kita memang mengetahui pengembalian secara apa ya, feeling atau menggunakan asumsi-asumsi pasti dengan pendekatan-pendekatan nilai ekonomi. IRR